Rismon, ucapkan AS itu siapa? Ternyata dia berani ungkap AS itu adalah Abraham Samad. Nah, kalau Abraham Samad dia terlapor, kalau begitu patut diduga dia menjadi mastermind di kasus ini. Bisa diduga dia intellectual leader. Saya minta penyidik Polda Metro Jaya untuk memeriksa Abraham Samad. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya jumpa lagi bersama saya di Voice Bang Keket. Baik teman-teman setia ya, kali ini kita kembali membongkar sebuah fakta menarik. Ternyata ada mastermind di balik kasus ijazah Bapak Joko Widodo. Ini skenario besar teman-teman ya, yang selama ini disembunyikan oleh Roy Suryo CS, Refli Harun Tifa, dan juga salah satunya itu adalah Rismon Sianipar yang notabene udah keluar dari kubu Roy Suryo CS. Dan di sini Rismon Sianipar membongkar sebuah fakta baru. Ini sangat menarik. Oke. Dan menurut informasi yang beredar, teman-teman, menurut keterangan yang beredar, ya saya berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Bang Rachman Nasution secara eksklusif di salah satu media, bahwa ada mastermind di balik kasus ijazah Bapak Jokowi. Kita akan kupas di sini, teman-teman, karena keterangan beliau berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Rismon Sianipar di salah satu stasiun televisi. Ya, dia berusaha untuk memberikan gambaran atau keterangan ya terkait masalah ijazah tersebut. Aduh, ini sangat menarik teman-teman ya, luar biasa. Tentunya ini nanti ada permainan baru, permainan apa lagi yang akan muncul nanti ya? Skenario besar orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Baik, jadi begini teman-teman ya, beginilah moral-moral bangsa. Ya, orang-orang yang tidak bertanggung jawab berusaha masuk untuk ambil bagian di dalam suatu pemerintahan. Ketika mereka ada di dalamnya, atau bahkan keluar tidak dipercayai karena melihat gerak-gerik atau gestur mereka di dalam pemerintahan yang tidak baik, lalu kemudian dikeluarkan, ini akan menjadi suatu problem. Ya, problemnya apa? Itu dari kelompok-kelompok mereka yang tidak menerima atas apa yang mereka lakukan, apa yang mereka buat. Ya, dan ini sangat jelas, ini sangat terlihat teman-teman. Kita sekarang ini dibekali dengan sosial media ya. Jadi mudah sekali untuk kita mendapatkan informasi yang transparan teman-teman. Beda seperti zaman dulu. Kalau zaman dulu kita selalu tertutup. Kita hanya dibekali dengan media cetak. Jadi kita tidak tahu pergerakan mereka seperti apa, sesungguhnya mereka seperti apa, gerak-gerik, gestur, dan perbuatan mereka itu seperti apa. Tapi alhamdulillah di zaman sekarang, di zaman era modern, ya kita dibekali yang namanya teknologi. Ya, apalagi beredarnya yang namanya sosial media. Ini sangat penting buat kita semua. Jadi kita harus mencatat baik-baik. Ini sejarah bangsa teman-teman. Kita harus bisa mengapresiasi terhadap seorang tokoh yang selama ini memimpin bangsa kita sebagai negara yang patut untuk diapresiasi oleh dunia. Sekarang mengakui bahwa Indonesia adalah negara yang patut diperhitungkan sampai dunia mengenal. Ya, Indonesia punya kontribusi besar, ya memiliki pengaruh yang besar ketika Bapak Jokowi masih jabat. Nah, ini yang patut kita apresiasi. Tentunya Bapak Jokowi di sini mempunyai kontribusi besar terhadap masyarakat Indonesia. Apalagi era digital sekarang ya, zaman membuka semua media informasi transparan teman-teman. Jadi kita masyarakat Indonesia harusnya bersyukur di sini. Sebelum beliau pensiun, kita itu dibekali dengan yang namanya teknologi. Jadi begitu teman-teman. Baik, kita kembali ke topik. Teman-teman, menurut pernyataan yang diucapkan oleh Bang Rachman Nasution, ada mastermind di belakang kasus ini. Jadi sebenarnya begini teman-teman, ya di sini saya udah menyiapkan sebuah video, ya terkait apa yang disampaikan oleh Bung Rachman Nasution. Jadi kita sama-sama untuk menyimak bagaimana terangan secara eksklusif yang disampaikan oleh Bang Rachman Nasution. Kita simak video berikut ini, kita tampilkan. Rachman Nasution ungkap Abraham Samad adalah mastermind kasus ijazah Jokowi. Info dari kubu mereka banyak sekali yang datang. Ada Azamkan tidak diundang, ada Al-Katiri pengacaranya juga tidak diundang, ada Michael Sinaga, bahkan ada Refli Harun. Ya saya datang dong, saya menjaga. Dan di situ saya melihat, karena saya menunggu Rismon ucapkan AS itu siapa. Ternyata dia berani ungkap AS itu adalah Abraham Samad. Nah, kalau Abraham Samad ternyata bermain di kasus ini, dia yang mengkondisikan siapa yang menjadi pengacara litigasi di pengadilan, siapa yang non litigasi di media. Apa urgensi Abraham Samad? Berarti kalau orang mengatakan dia terlapor, kalau begitu patut diduga dia menjadi mastermind di kasus ini. Bisa diduga dia intellectual leader. Saya minta penyidik Polda Metro Jaya untuk memeriksa Abraham Samad. Sebagai apa dia di kasus ini? Nah, makanya semakin terungkap nih.
Apalagi ada bahasa dari Rismond yang mengatakan bahwa dia keberatan. Ada 2 pengacara di media yang mengatakan bahwa bahwa sudah lanjut aja, 100 tahun juga di penjara nggak apa-apa. Kan begitu bahasa pengacaranya. Saya tanya kalian, sejak kapan ada pengacara ngomong begitu? Emang yang di penjara dia 100 tahun enak apa? Ternyata ini dikomplain oleh Rismond. Rismond bilang, saya keberatan nih. Akhirnya dia datangilah si Khozidudin, dia datangilah si Gopur, dia datangi Abraham Samad. Ada Roy, dia bilang, saya keberatan. Kenapa ngomong kalian begitu? Yang tersangka saya, yang bakal masuk penjara saya. Mereka bilang, mohon maaf, kami disuruh Abraham Samad. Dan Abraham Samad juga dikomplain sama Rismond. Abraham Samad, iya memang saya yang suruh, mohon maaf. Sekarang saya tanya kalian, apa ini? Ada apa dengan skenario ini? Jadi kalau ada sebutan 5 miliar, 50 miliar, itu nanti satu-satu akan terungkap. Apalagi yang ngomong ke saya, bilang 20 miliar, baru mau datang ke sini. Begitu saya omongi, besoknya keluar, katanya canda. Masa canda berhari-hari? Komunikasi, udahlah. Roy, Tifa. Di antara mereka yang berempat ini, ada 5 nih kan? Roy, Tifa, Rustam, Rizal Fadila, Kurnia. Satu dari 5 ini sudah ada ngomong 20M. Katanya membantah. Oke, saya dapat info dari 4 ini. Masih ada 1 nih yang lagi berusaha ke Bapak. Untuk restoratif justice, ini yang saya mau komunikasi. Masih ada nggak buka ruang? Kalau kami dari tim Pak Jokowi yang dukung, nggak mau lagi kami ada. Supaya segera cepat disidangkan dan dapat kepastian hukum. Benar nggak? Nah, saya kira itu. Luar biasa, Abraham Samad. Ini semakin terang benderang. Ya, kalau semua saya yakin di belakang ini juga ya ada orang-orang penting di sekeliling Abraham Samad yang berusaha bermain di sini. Ya, teman-teman harus catat ya bahwa Abraham Samad adalah intellectual leader ya, bahkan dia disebut-sebut sebagai otak intelektual dari kasus ini ya, intellectual leader, bahwa dia adalah mastermind ya, bahwa dia adalah mastermind di balik kasus ini. Dan juga teman-teman harus ketahui dan harus jeli siapa saja orang-orang yang dekat dengan Abraham Samad. Samad tentunya ada skenario di balik ini semua. Ya, kita harus tahu itu, bahwa apa tujuan. Ini jelas bahwa ada politik di balik kasus ini. Jadi luar biasa, menarik ya, menarik sekali teman-teman. Ya, jadi teman-teman silahkan share video ini sebanyak-banyaknya ya, agar semua publik tahu, agar semua masyarakat Indonesia tahu bahwa siapa otak di balik kasus ini. Bahkan dia disebut sebagai intellectual leader atau mastermind di balik kasus ini, seperti yang disampaikan oleh Bang Laksman Nasution. Baik, cukup sekian informasi dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Tetap ikuti terus bersama saya di Voice Bang Uget, suara tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.